Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik dari Prodi Pendidikan Biologi, nomor NIM 2305 11 283. Di sebelah saya ada Abdul Salam, NIM saya 2305 11 207. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang terapi gen manusia dan modifikasi sifat fisik yang akan dijelaskan oleh Alan, teman saya. Baik, terima kasih. Baiklah, di sini ada beberapa poin yang penting. Ada 5. Yang pertama, manfaat terapi gen. Terapi gen merupakan teknik bioteknologi yang digunakan untuk memperbaiki mengganti atau menonaktifkan gen yang mengalami kerusakan sehingga dapat mengobati berbagai penyakit genetik. Teknologi berpotensi memberikan solusi jangka panjang, bahkan permanen terhadap penyakit yang sulit disembuhkan dengan pengobatan konvensional seperti thalassemia, hemofilia, fibrosis, krisis, dan beberapa jenis kanker. Selain itu, terapi gen dapat meningkatkan kualitas hidup pasien karena penyebab penyakit ditangani langsung pada tingkat genetik. Yang kedua, resiko terapi gen merupakan menyajikan terapi gen memiliki beberapa risiko perubahan gen yang tidak dapat menyebabkan mutasi baru yang berpotensi menimbulkan penyakit lain, termasuk kanker sistem kekebalan tubuh. Juga dapat bereaksi terhadap vektor media pengembangan gen yang digunakan sehingga menimbulkan efek samping. Selain itu, dampak jangka panjang terapi gen masih terus diteliti, sehingga diperlukan pengawasan ketat terhadap pasien yang menerima terapi ini. Yang ketiga, dampak sosial. Pengembangan terapi gen dapat memberikan dampak sosial yang besar. Di satu sisi, teknologi ini mampu mengurangi angka penderita penyakit genetik dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, biaya terapi gen yang sangat mahal dapat menyebabkan kesenjangan akses antara kelompok ekonomi tinggi dan rendah. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan karakteristik tertentu pada manusia seperti kecerdasan atau penampilan fisik, sehingga memunculkan ketidakkeadilan sosial. Baik, yang akan dilanjutkan oleh Ahmad Taufik. Baik, adapun aspek etis penggunaan terapi gen menimbulkan berbagai perdebatan etis, terutama jika dilakukan pada sela reproduksi atau game lain yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Banyak ahli yang berpendapat bahwa terapi gen untuk pengobatan penyakit dapat diterima secara etis, tetapi penggunaan terapi gen untuk dimodifikasi sifat fisik seperti tinggi badan, warna mata, atau kemampuan tertentu masih menjadi kontroversi. Tindakan tersebut dikhawatirkan dapat mengarah pada praktik designer babies yang berpotensi melanggar prinsip kesetaraan manusia. Nah, adapun yang kelima itu langkah biosafety yang wajib diterapkan untuk meminimalkan risiko. Terapi gen harus dilakukan dengan menerapkan prinsip biosafety yang ketat, antara lain melakukan uji laboratorium dan uji klinis secara bertahap sebelum diterapkan pada manusia, menggunakan vektor gen yang aman dan telah teruji, memastikan adanya persetujuan tindakan medis atau informed consent
dari pasien, melakukan pemantauan jangka panjang, mematuhi regulasi nasional dan internasional terkait rekayasa genetika, membatasi penggunaan terapi gen hanya untuk tujuan medis yang menjelas dan bermanfaat. Nah, adapun kesimpulan, terapi gen merupakan inovasi penting dalam bidang bioteknologi yang memiliki potensi genetik, namun penerapannya harus mempertimbangkan risiko, dampak sosial, aspek etis, serta langkah-langkah biosafety yang ketat dengan pengawasan yang tepat. Terapi gen dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan manusia tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keselamatan. Baik, itu saja materi yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.